Bismillah hadirat ulama'illah min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aina makanu min aimatil muslimin al-mujtahidin al-fuqaha wal ulama'il amilin wa awliya'is siddiqin wal asfiya'is salihin khususan hadirat al-imam Abi Dawud Sulaiman bin al-Asas as-Sajistani. Semailah hadirat al-imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah hadirat asatizatina wa murabina wa muallimina wa muhazibina wa mursyidina khususan Syekh Abdullah bin Idris rahimahullah wa nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma dhaqat illa wa farjahallah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan Sunan Abi Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi akhdhiz jizyati. Bab menerangkan tentang pemungutan atau pengambilan al-jizyah, yaitu upeti. Sebagai di antaranya adalah jaminan keamanan. Haddatsana Al-Abbas bin Abdul Azim
Haddatsana Sahl bin Muhammadin haddatsana Yahya bin Abi Zaidah an Muhammad bin Ishaq an Asim bin Umar an Anas bin Malik an Utsman bin Abi Sulaiman telah menceritakan pada kami Al-Abbas bin Abdul Azim, telah menceritakan pada kami Sahal bin Muhammad, telah menceritakan pada kami Yahya bin Abi Zaidah dari Muhammad bin Ishaq, dari Asim bin Umar, dari Anas bin Malik, dari Utsman bin Abi Sulaiman, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa Khalid bin al-Walid ila Ukaidari Dumata fa'akhazuhu fa'atuhu bihi fahaqana lahu damahu wa salahahu alal jizyati. Terakhir dari Utsman bin Abi Sulaiman bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa Khalid bin al-Walid, beliau mengutus Sayyidina Khalid bin al-Walid ila Ukaidar Duma. Fa'akhazuhu, maka mereka membawa kepada Nabi, fa'atauhu bihi, dan menyerahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahaqana lahu damahu. Menyerahkan siapa? Yaitu Ukaidar Duma. Fahaqana lahu damahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan perlindungan damahu, darahnya, artinya keselamatan dia. Fasalahahu alal jizyati, maka dia meminta berdamai, meminta jaminan keamanan, keselamatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam alal jizyah, dengan membayar jizyah. Memang jaminan keselamatan itu harganya mahal. Yang menjadi masalah sekarang ini terbalik. Orang yang meminta jaminan keselamatan, orang Islam kepada orang kafir, negara Islam kepada kafir, Saudi Arabia kepada Amerika, bahkan sekarang kepada Israel. Apa sebabnya? Hilang kedaulatan, hilang kekuasaan, disebabkan karena hilangnya ketakwaan. Kalau dulu Rasulullah yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kendali, apa yang harus ditanamkan, apa yang harus dijalankan berdasarkan aturan syariat agama, mereka ikut. Kamu mau minta perlindungan, bayar jizyah. Berarti ini satu kekuatan. Ini akibat hilangnya kekuatan umat Islam. Dulu Turki Utsmani juga sama begitu, punya kekuatan, sampai Eropa pun tunduk. Tetapi sekarang ya semua kekuatan itu sudah hilang. Haddatsana Abdullah bin Muhammadin an-Nufaili haddatsana Abu Muawiyah 'anil A'mashi an Abi Wa'il an Mu'azin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma wajjahu ila al-Yaman amarahu ayyakhuza min kulli halimin, yakni muhtaliman, dinaron aw idlahu minal ma'afiri aw al-ma'afir, siyabun aw siyaban takunu bil Yaman. Telah menceritakan pada kami Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, telah menceritakan pada kami Abu Muawiyah dari Al-A'mas, dari Abi Wa'il, dari Mu'az, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma wajjahu ilal Yaman, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau, yaitu Mu'az, mengutus kemana? Ilal Yaman, amarahu ayyakhuza min kulli halimin, agar beliau mengambil atau memungut siapa? Yaitu Mu'az, dibolehkan untuk mengambil dari setiap orang yang dewasa, yakni muhtaliman, yaitu orang yang sudah bermimpi, berarti sudah dewasa.
Kalau anak laki-laki sudah berumur 15 tahun itu berarti sudah dewasa. Bahkan di sini ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh atau membolehkan mengambil kepada setiap orang yang sudah bermimpi, berarti sudah dewasa, dinaron, 1 dinar, idlahu, atau sesuatu yang sama nilainya dengan 1 dinar. Apa bentuknya? Minal ma'afiri au al ma'afir, yaitu dalam bentuk baju atau pakaian siaban takunu bil Yaman, yang ada di negeri Yaman. Sebagai apa? Itu sebagai jaminan dari mereka, sebagai kendali. Jadi harus ada hitungan-hitungannya. Sekarang jangankan masalah yang seperti ini yang dianggap kecil, bahkan mungkin dianggap nggak ada hubungannya dengan agama, nggak ada kewajiban. Zakat pun banyak yang tidak bayar, zakat pun tidak terurus, zakat tidak dihitung. Padahal sampai kepada masalah jaminan jizyah dari setiap orang yang mukallaf, muhtaliman. Orang muhtalifan itu sudah mukallaf, yaitu yang sudah menerima kewajiban untuk menjalankan syariat seperti sholat, termasuk zakat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu punya anak sudah mimpi, dia sudah dewasa, jangan dianggap anak kecil terus. Dia harus sudah menjalankan syariat. Bahkan kalau melihat aturan di sini, mereka yang sudah muhtalim itu harus membayar jizyah. Tapi yang kafir yang membayar jizyah. Kalau orang Islamnya harus bayar zakat. Haddatsana An-Nufaili, haddatsana Abu Muawiyah, haddatsana Al-A'mas an Ibrahim an Masyruq an Mu'azin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mislahu. Telah menceritakan pada kami An-Nufail, telah menceritakan pada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Al-A'mas dari Ibrahim, dari Masyruq, dari Mu'az, anin Nabi, mislahu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis yang dijelaskan di atas tadi, yaitu terakhir dari Mu'az bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ke negeri Yaman, dan di sana beliau dibolehkan untuk mengambil jizyah dari setiap orang yang sudah bermimpi, yaitu oleh orang yang halim yang sudah dewasa. Haddatsana Al-Abbas bin Abdul Aziz haddatsana haddatsani Abdurrahman bin Hani Abu Nuaim An-Nakhai akhbarana anba'ana syarikun an Ibrahim bin Muhajirin an Ziyad bin Hudair. Telah menceritakan pada kami Al-Abbas bin Abdul Azim, telah menceritakan kepada saya atau kepada kami Abdurrahman bin Hani, beliau adalah Abu Nuaim An-Nakhai, telah memberi kabar pada kami Syarik dari Ibrahim bin Muhajir, dari Ziyad bin Hudair. Beliau berkata, qala Ali, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata beliau, la in baqitu nasara Bani Tagliba la aqtulanna al-muqatilata wala asbiyanna dzurriyyata fa inni katabtul kitaba bainahum wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam alla yunassiru abna'ahu. Terakhir dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, la in baqitu linasara, andaikan masih ada sisa umurku untuk an-nasara, Bani Tagliba, untuk Nasara Bani Taglib, maksudnya untuk memerangi Nasara Bani Taglib. La'aqtulanna al-muqatilata, pasti aku akan memerangi prajurit-prajurit yang memerangi, wala asbiyanna az-zurriyata, dan aku tawan az-zurriyah keturunannya, fa inni katabtul kitaba, karena saya sudah menulis al-kitab, yaitu satu
surat perjanjian bainahum wa bainan nabi, antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla yunassiru abnahum, agar mereka tidak boleh atau mereka tidak diperbolehkan untuk menasranikan anak-anak mereka. Qala Abu Dawud, berkata Imam Abu Dawud, hadza hadisun munkar. Menurut Al-Imam Abu Dawud, ini hadis adalah hadis munkar. Wa balagoni an Ahmada, telah sampai kepadaku kepada Ahmad, annahu kana yunkiru hadzal hadis, beliau juga mengingkari hadis ini inkaron syadidan, dengan kemunkaran yang benar-benar. Wa huwa inda ba'din nas shibhul matruki, dan dia menurut sebagian orang hadis ini adalah shibhul matruk, seperti hadis matruk yang ditinggalkan. Wa ankaru hadzal hadis, dan yang mengingkari hadis ini adalah wa ankaru hadzal hadis ala Abdurrahman bin Hani, menurut Abdurrahman bin Hani. Jadi makanya bapak-bapak, ibu-ibu tidak boleh sembarangan membaca hadis, bersumber dari mana, siapa perawinya, bahkan hadis yang aman yang sudah ditarjih seperti ini, artinya dikomentari oleh ahli hadis seperti Al-Imam Abi Dawud. Ini hadis ini masih dipakai atau enggak nih? Ini hadis ini benar atau tidak ini? Ini hadis munkar atau tidak? Hadis yang barusan diterangkan menurut Al-Imam Abu Dawud ini hadis munkar. Qala Abu Ali walam yaqra'uhu Abu Dawud fil aradis tsaniyah. Berkata Imam Abu Ali, walam yaqra'uhu Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud belum membacanya hadis ini fil aradis tsaniyah, pada al-ardah al-tsaniyah. Haddatsana Musarrif bin Amr al-Yami haddatsana Yunus yakni ibn Bukair, haddatsana Asbat bin Nasr al-Mahdani an Ismail bin Abdurrahman al-Qurashi an Ibni Abbas qala, telah menceritakan pada kami Musarrif ibnu Amr al-Yamini. Wallahu a'lam. Sampai situ dulu ya, takut waktunya tidak cukup. Hadisnya agak panjang. Hari ini tanggal 31. Tidak ada acara tahun baruan, nggak ada tiup trompet, hanya orang-orang kampungan yang membakar-bakar jagung di malam hari, jalma kokoro, karena menjelang tahun baru, karena menunggu tahun baru. Nah, ujuk-ujuk di kampung-kampung darah jagung di sisi jalan menyambut tahun baru, apa hubungannya? Orang lembur kokoro tarang ada jagung setahun sekali merenang, niup trompet, kebiasaan Yahudi, bakar petasan, kebiasaan kafir, nggak ada hubungannya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan dengan doa lil Imam Al-Ghazali. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan niat, ikhlas hadirkan hati, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai macam bala dan penyakit. Kita doakan orang-orang tua kita dan anak-anak kita dan seluruh jamaah kita, khususnya jamaah Al-Ihya, murid-murid insan kamil, senantiasa mereka dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan daripada penyakit yang sekarang orang pada takut, yang pada stres. Kita semoga Allah Subhanahu wa taala jaga. Dan kita doakan para ulama mujahidin fi sabilillah
khususnya Imam Besar Umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, senantiasa sehat walafiat, diberikan kekuatan, diberikan kemenangan, dimudahkan segala macam urusannya. Kalau FPI-nya dibubarkan, kita umat Islam hatinya tidak bubar. Dan kita tetap bukan semata-mata membela FPI, tapi membela Islam dengan kendaraan FPI. Dan kita tetap berada dalam satu komando Imam Besar Umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. La haziniyah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati syumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arqadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'zabahu wa minal lutfi anfa'ahu. Allahumma kun lana wa la takun alayna. Allahumma khtim bis sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akrun bis afiyati guduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijal afika ala junubina wa munna alaina isbi islahi uyubina waj'al taqwa zadana wa fi dinina ijtihadana wa alayka tawakkulana wa i'timadana. Allahumma sabbitna ala nahjil istiqamah wa a'izna fid dunya bil mujibati nadama yawmal qiyamah wa khaffif 'anna siqalal awzar warzuqna 'ishatal abrar wa qina ma hammana fi hadhihi dar wa fi tilka dar wasrif 'anna syarral asri wa kaidal fujjar wa atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa akhwatina minan nar bi rahmatika ya azizu ya Ghaffar ya Karimu ya Sattar ya Khaliqal laili wan nahar khalisna min hammid dunya wa azabil qabri wan nar ya Allah ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya arhamar rahimin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa hadhil mahabbatu tazulu bi agradin yatazahamuna 'alayha wa yatanafasuna fiha fa fi jabalatil insani al-ghaizu wal hasadu wal munafasatu wa zalika mimma yuaddi ila taqatil wat tanafur. Summa hazihil mahabbah, kemudian rasa mahabbah ini tazulu, itu bisa hilang. Sebelumnya ada keterangan dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan rasa mahabbah, cinta di dalam hati setiap manusia, sehingga manusia yang satu dengan yang lainnya ada hubungan, ada silaturahmi, ada ingat, ada rasa sayang, karena Allah menyimpan di dalam hati itu ada rasa cinta. Bapak-bapak yang satu dengan yang lainnya, ada yang gak ada hubungan saudara,
bahkan berbeda suku, yang satu Jawa, yang satu Sunda, ada Padang, ada mana lagi nih? Ada Batak mungkin. Ayo tuh orang Batak di dia. Ayo orang Padang mah ayah. Parijal ayah tuh orang Padang. Orang Sunda seueur. Orang Batak pasti ada. Jawa ayah. Pak Marno dari namanya juga Jawa gitu. Orang Batak nu teu katingali ka mana ya? Jakarta aya. Tapi oleh Allah disatukan sampai tidak menjadi penghalang antara suku dengan yang lainnya. Hanya orang Belanda yang membuat politik divide et impera, sehingga ditanamkan kepada bangsa yang lain. Orang Sunda itu sundel, Jawa koek, Padang bengkok, naon deui eta, Aceh naon deui, ada itu masing-masing tuh, sehingga tertanam sing hade Jawa mah koek, cek orang Jawa jangan orang Sunda sundel. Perempuan orang Sunda itu kata mereka, dan masih tertanam sampai sekarang. Padang bengkok, hayang menang sorangan, bengkok hatena, begitu ditanamkannya. Ini oleh orang-orang kafir dari dulu. Siapa? Belanda. Tujuannya supaya pecah belah, sehingga hilang kekuatan, mereka tetap berkuasa. Padahal Allah sudah menyimpan ada hati di situ. Summa hajihil mahabbah tazulu. Kemudian rasa cinta mahabbah ini hilang, bergeser karena adanya nafsu, dimanfaatkan itu oleh kafir. Seperti tadi diteliti, benar juga ya, ternyata Padang itu memang bengkok, Jawa itu memang koek, handap lanyap. Orang Sunda katanya handap lanyap, siganunya bager lanyap tapi ngeleyek. Geus boga kahayang markedawang, begitu. Ditanamkan tuh seperti itu. Tazulu bi agrodin, dengan berbagai macam agrod, ada tujuan, keinginan. Yatazahamuna 'alaiha, mereka sibuk berdesakan dalam agrod itu. Timbullah istilah politik. Di dalam kepentingan dalam politik tidak ada kawan, tidak ada lawan, yang ada adalah agrod, kepentingan. Saudara bisa dilawan, musuh dibunuh pada waktu dia berkepentingan, dan musuh bisa jadi kawan demi kepentingan dia. Wa yatanafasuna fiha, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan agrod itu sampai hilang mahabbah. Kita di Indonesia, wah dulu kita membela si anu, tiba-tiba hianat, tiba-tiba lepas. Karena apa? Ternyata ada kepentingan yang terselubung. Kalau begitu bagaimana dong sikap kita dalam masalah ini? Ya bapak-bapak, ibu-ibu, tetap kita harus mengambil sikap, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu niat dan hati kita. Segala perjuangan yang sudah kita bela untuk membela harga diri, untuk membela umat Islam saat pemilu kemarin, sekarang begini kenyataannya. Allah tahu niat kita, Allah tidak akan membatalkan niat kita. Sebab niat kita bukan semata-mata mendukung seseorang, bukan mendukung Prabowo-nya, bukan mendukung sandinya, tapi diharapkan dia bisa menjadi penyelamat bangsa dan negara dan agama. Sekalipun sekarang kenyataan begini, ya itu lain halnya ya. Sebab kita melihat yang zahir, kata Rasulullah, nahnu nahkumu bizzawahir
wallahu yaqumu bis sarair. Kita menghukum melihat kenyataan yang zahir, dan Allah melihat yang sirnya, yang rahasia. Ukuran urusan itu serahkan pada Allah. Fa fi jabalatil insani al-ghaizu wal hasadu wal munafasatu. Sedangkan watak manusia itu al-ghaiz, ada kemarahan, ada al-hasud, ada al-munafasah, dan juga ada al-munafasah, yaitu bersaing, ada keinginan untuk mencapai tujuannya. Itu sifat manusia. Dan di situ juga ada nafsu, sampai akhirnya hilanglah rasa mahabbah. Wa zalika mimma yuaddi ila taqatul. Itulah yang menyebabkan manusia diarahkan kepada at-taqatul, untuk saling berperang, wa tanafur, bahkan sampai saling menjauh. Karena apa? Karena adanya sifat al-ghaiz wal hasad wa tanafus wal munafasah. Hilanglah rasa mahabbah, akhirnya jatuh ke dalam peperangan dan saling menjauh. Fanzur. Oleh karenanya, setelah keadaan manusia seperti itu, perhatikan olehmu sekarang. Kaifa sallatallahu ta'ala as-salatin. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan kepada sultan-sultan, kepada para raja, kepada para penguasa. Wa amaddahum bil quwwah. Dan Allah memberikan pertolongan kepada mereka dengan kekuatan. Wal iddati, dan senjata. Wal asbab, dan juga sebab-sebab yang lainnya. Diberikanlah kekuasaan sehingga manusia itu jadi ada pemimpinnya, sehingga manusia ada yang membimbingnya, yaitu sultan. Tapi sultan yang adil. Kalau sultannya pembohong bagaimana? Rakyat akan jadi acak-acakan, bangsa menjadi berantakan, negara pun bisa hancur. Wa al-qarabbahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyimpan rasa cinta, rasa takut kepada mereka, yaitu kepada rakyat yang dipimpin, fi qulubi ra'ayat, di dalam hati-hati rakyat-rakyatnya yang dipimpin. Ada rasa takut, ada rasa kekhawatiran. Itu semuanya karena Allah sebenarnya, bukan karena hebatnya pemimpin. Dan itu dari zaman dulu yang namanya manusia. Begitu hilang wibawa itu seorang sultan, maka hancurlah negara dan bangsa ini. Acak-acakanlah tatanan kehidupan ini. Karena apa? Karena sultannya yang hilang wibawa, yang tidak amanah, disebabkan tidak adanya keadilan. Di mana sultan adil dari seluruh dunia, dari zaman dulu, maka negara dan bangsa akan rapih, mereka akan nyaman, mereka akan aman, dan bahkan mereka akan sampai kepada kewibawaan, dipimpin oleh seorang sultan yang berwibawa, oleh seorang raja yang adil. Kalau hilang keadilan, tidak ada aman, tidak ada rasa nyaman, dan juga hilang kewibawaan. Yang ada setiap hari sakit hati, geleh, haram jadah, setan, iblis, dan segala macam kalaluan. Hatta ad'anu lahum tau'an wa karhan, sehingga mereka tunduk, yaitu rakyat tunduk kepada Salatin, tau'an wa karhan, baik secara taat, sukarela, senang hati, wa karhan, maupun dengan cara terpaksa. Terpaksa, ya tunduk sajalah kepada pemimpin, sekalipun hanya sekedar mencari aman saja, ya sekalipun bloon, ya terpaksa lah. Kumadai atau memang takdirnya pimpinan bloon. Wa kaifa hada as-salatin, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada Salatin ila tariqi islahil bilad,
kepada jalan untuk memperbaiki negeri-negeri, tapi untuk memperbaiki, bukan untuk merusak, untuk mengurus, bukan untuk korupsi. Hatta rattabu azza al-baladi, sehingga mereka bisa untuk menartibkan bagian-bagian dari negeri ini, ka'annaha ajza asy-syakhsin wahidin, seperti dia mengurus satu jiwa manusia. Diurus tuh. Kalau lihat manusia supaya bagus, supaya manusia ini sehat, bagaimana dari mulai matanya, mulutnya, telinganya, kulitnya, rambutnya, tangannya, kakinya, untuk supaya sehat, sampai dijaga perasaannya supaya hatinya bahagia. Demikian seorang sultan menjaga negara ini. Harusnya seperti itu. Seperti Umar bin Abdul Aziz membina nasihat kepada para pemimpin, para ulama. Salah seorang ulama memberi nasihat kepada dia, kalau Anda ingin selamat dunia akhirat, jadikan orang-orang tuamu, orang-orang tua di kalangan rakyat seperti orang tuamu sendiri. Orang-orang yang sebaya seperti teman-temanmu. Dan orang-orang yang ada di bawah umur, yaitu anak-anak, jadikan sebagai anak-anakmu. Kalau orang tua harus dimuliakan, teman harus dihormati, dan anak-anaknya berarti harus disayang. Kalau pemimpin sudah seperti itu akan aman, akan selamat. Kalau pemimpin menganggap ada rakyat yang dianggap musuh, maka bejatlah negara ini, maka hancurlah rakyat ini, sebab dianggap musuh. Apa sebabnya? Ini bukan pendukung, musuh saya. Masa begitu? Kalau begitu sudah nggak usah ada pemilu, nggak usah ada demokrasi. Ini aku masih ya. Wallahu alam. Cekap segitu lah. Waktu duha semakin tinggi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabina wajhatu wajhil ladzi fatara as-samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul barul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wa idzun nafsi billahi ta'ala min kulli ma yasma'u bi uzunayn wa yubsiru bi 'ainayn wa yamsi bi rijlayn wa yamtisu bi yadayn wa yatakallamu bi syafatayn. Asantu nafsi billahi al-khaliqil akbar min syarri ma akhafu wa ahzar minal jinni wal insi wa ayyaduruni ajajaru wa jalla sana'u wa taqaddasat asma wa la ilaha ghairu. Allahumma inni ajaluka fi nuhuri a'da'i wa a'udzu bika min syururihim wa tahayyulihim wa makrihim wa makaidihim. Atina man arada bi adawatan minal jinni wal insi ya hafid ya hafid ya kafi ya muhid. Subhanaka ya Rabbi ma'azama sya'nak wa azza sultanak wa arfa makanak. Kasantu billah wa bi asma'illah wa bi ayatillah wa malaikatillah wa anbiya'illahi wa bi rusulillahi wa salihina min ibadillah. Asantu nafsi bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rusli bi'ainika allati la tanam wa aghni bi kanafika allazi la yurad warhamni bi qudratika alayya fala aliku anta siqati wa rajai ya ghiyasal mustaqisin ya darakal halikin. Ikfini syarra kulli tariqin yatruku bilailin aw naharin illa tariqan yatruku bi khairin innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahi arqi nafsi min kulli ma yuzi wa min kulli hasid. Allahu shifai bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas kasibil bash ishfi anta syafi wa afi antal muafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqaman wala alaman. Ya kafi ya wafi ya hamidu ya majid irfa'ni kulla tabin syadid wafini minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jaisil hadid wajali nura min nurik wa izzam min nizik wa nasra min nasrik wa baha'am min baha'ik wa ta'am min ata'ik wa irasatan min irasatik wa ta'idan min ta'idik ya zal jalali wal ikram wal mawahibil izam. As'aluka bika wa la as'aluka bi'adil bairika antafiyani syarra kulli jishar innaka antallahul khaliqul akbar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman thayyiban mubarakan fi walhamdulillahi rabbil alamin zahiran wa batinan wa ala kulli halin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Allah ya him wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa la yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul barul musallahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wa idzun nafsi billahi ta'ala min kulli ma yasma'u bi uzunayn wa yubsiru bi 'ainayn wa yamsi bi rijlayn wa yamtisu bi yadayn wa yatakallamu bi syafatayn. Hasantu nafsi billahi al-khaliqil akbar min syarri ma akhafu wa ahzar minal jinni wal insi wa ayyaduruni ajajaru wa jalla sana'u wa taqaddasat asma wa la ilaha ghairu.
اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم أطفنا من نرود به عداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهين سبحانك يا ربي ما عظم شأنك وعز سلطانك وارفع مكانك تأسنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسل الله والصالحين من عباد الله حسنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنافك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارق يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيت اللهم رب الناس أذهب البشيش أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يقدر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد والمرض الشديد والجيش العجيد واجعل لي نورا من نورك وعزا من نزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وإراسة من إراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تغفر شر كل شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin wa ya awwalal awwalin wa